orang banyak. Iya, pemirsa masih bersama kami dalam Newsroom dan masih membahas terkait komposisi Kabinet Kerja Jilid 2. Kita sudah pada segmen terakhir nih. Saya ke Pak Irfan dulu. Pak Irfan, baru nanti dilanjutkan oleh Pak Nasir. Apa sih sebenarnya harapan ke depannya tentang Kabinet Kerja Jilid 2 yang nantinya akan disusun dan kemudian besok Rabu pagi akan diumumkan demi Indonesia, tercapainya Indonesia yang lebih baik lagi 5 tahun ke depan? Paling tidak semua orang yang akan nanti ikut membantu Presiden, pertama dia mengikuti stylenya Pak Jokowi. Stylenya Pak Jokowi bukan lagi berjalan, tapi saya lihat sudah lari dan terbang gitu. Dalam satu program dan satu misi yang sudah disampaikan pada saat kampanye kemarin. Ini kan menjadi rujukan selama 5 tahun ke depan ini pelaksanaan itu. Nah, yang kedua adalah ya tadi mampu mengaplikasikan semua program yang dirasakan oleh masyarakat, rakyat gitu ya, mulai dari Sabang sampai Merauke gitu. Nah, karena pembangunan Indonesia sekarang ini yang didasari oleh program visi misi yang ada untuk 5 tahun ke depan ini, Pak Jokowi kan berorientasi melanjutkan pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia gitu. Nah, itu yang harus menjadi catatan penting. Semua nanti yang diberikan kepercayaan amanah menjadi pembantu beliau dalam kabinet nanti. Dan menjadi catatan juga bagi kita semua, membangun bangsa negeri ini tidak harus rame-rame di kabinet. Banyak sektor-sektor lain lah saya kira bisa. Ini berguna bagi wajah baru dan juga wajah lama begitu jadi ya Pak. Jadi nggak usah kita terlalu melihat wah saya tidak masuk kabinet. Banyak bidang-bidang lain yang saya rasa itu diberikan kesempatan oleh Pak Jokowi gitu nanti. Baik. PKS juga kalau bisa juga nggak harus juga berebut. Nanti banyak ada badan-badan, ada banyak lah sektor-sektor. Kami tidak berebut, tapi kita tidak akan memperebutkan. Baik Pak Nasir, terakhir closing statement terkait harapan tentu saja ke depan. Tantangan Indonesia ke depan besar ya. Tantangan Indonesia baik secara global maupun internal kita sendiri. Ya, bagaimana kita punya Pancasila, ya, tapi bagaimana kemudian nilai-nilai Pancasila ini bisa tampak dalam pembangunan kita, ya itu penting sebenarnya. Ya, sila pertama sampai sila kelima, bagaimana menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan bagi segelintir orang di negeri ini. Nah, karena itu tantangan berat bagi Presiden adalah bagaimana mewujudkan nilai-nilai ketuhanan dalam semua aspek hidup dan kehidupan. Dan bagaimana kemudian nilai keadilan sosial itu dirasakan oleh masyarakat. Jadi jangan juga terpaku dengan angka-angka juga sebenarnya. Dengan predikat-predikat. Sekarang ini harus kita akui bahwa sebahagian besar masyarakat kita itu tidak mampu membiayai kehidupannya. Nah, kalau kemudian mereka tidak mampu, dan ini akan muncul bahaya-bahaya lain, bahaya radikalisme dan mengarah kepada terorisme dan lain sebagainya. Nah, karena itu pembangunan fisik dan mental itu harus seimbang dilakukan oleh Presiden di jilid kedua ini. Baik, pembangunan fisik dan juga mental ini memang harus sejalan, revolusi mental. Terima kasih. Terima kasih Pak Irfan atas waktunya bergabung bersama kami. Terima kasih Pak Nasir Jamil atas waktunya bergabung bersama kami, dan pemirsa sejumlah informasi lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.